wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penghimpunan dana bank syariah. Jadi pada materi ini saya akan menjelaskan yang pertama jenis-jenis produk penghimpunan dana dan mekanismenya, dan yang kedua jenis-jenis produk penyaluran dana dan mekanismenya. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu jenis-jenis produk penghimpunan dana dan mekanismenya. Yang pertama yaitu wadiah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad damanah, yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah damanah berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu dalam hal wadiah yad damanah, pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Selanjutnya yaitu ketentuan umum wadiah. Ketentuan yang pertama yaitu keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank. Sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat, tapi tidak boleh diperjanjikan di muka. Ketentuan yang kedua yaitu bank harus membuat akad pembuatan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, biliet giro, dan debit card. Ketentuan yang ketiga yaitu terhadap pembukuan rekening ini, bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Dan yang ketentuan terakhir yaitu ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu mudarobah. Dalam pengaplikasian prinsip mudarobah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal, dan bank sebagai mudorib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah, dan dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Selanjutnya, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah ini terbagi dua, yaitu yang pertama mudharabah mutlaqah dan yang kedua mudharabah muqayyadah. Langsung saja kita lihat penjelasan tentang mudharabah mutlaqah. Pada mudharabah mutlaqah itu sendiri, dalam mudharabah mutlaqah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu ataupun masyarakat dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi, bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana Uria ini ke bisnis maupun dana yang diperkirakan menguntungkan. Adapun ketentuannya, yang pertama, bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana tersebut. Yang kedua yaitu untuk tabungan mudharabah itu sendiri, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM atau penarikan lainnya kepada penabung. Yang ketiga, tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus atau restricted investment, di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.
Karakteristik pada penyimpanan ini yaitu pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad dan yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. Yang kedua, sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Dan yang ketiga yaitu untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan atau bilet deposito kepada deposan. Ini merupakan mekanisme pembiayaan mudharabah mukoyah. Jadi dari investor atau pemilik dana menyalurkan dana mudharabah kepada sebuah mitra kerja yang merupakan jasa, lalu diberikan ke bank. Nanti setelah disetujui oleh bank, maka di pertengahan itu nanti akan ada bagi hasil usaha antara pemilik dana atau investor dengan mitra kerja. Selanjutnya yaitu jenis-jenis produk penyaluran dana dan mekanismenya. Poin pertama yaitu yang pertama jual beli atau bisa juga disebut dengan buy-in. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda atau bisa juga disebut dengan transfer of property. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yaitu yang pertama ada pembiayaan murabaha. Murabaha atau bisa juga disebut dengan al-bai bi tsaman ajil lebih dikenal sebagai murabaha saja. Murabaha berasal dari kata ribu atau keuntungan. Adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan atau disebut margin. Yang kedua ada pembiayaan salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh, sementara pembayarannya dilakukan secara tunai. Yang ketiga, pembiayaan istisna. Pada pembiayaan istisna sendiri, yaitu produk istisna menyerupai produk salam, tetapi pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Jadi pada pembiayaan istisna ini bisa dilakukan cicilan, sementara pada pembiayaan salam ini harus dilakukan secara tunai dan barangnya jika belum ada itu dia akan ditangguhkan. Selanjutnya yaitu ini merupakan mekanisme pembiayaan murabaha. Yaitu di mana nasabah ingin meminjam dana kepada bank atau pemilik dana dan setelah itu akan dilakukan bagi hasil usaha. Ini merupakan contoh mekanisme pembiayaan istisna, di mana nasabah itu melakukan, di mana bank memberikan menyewakan jasa kepada nasabah, lalu nasabah membayarkannya dengan cicilan. Ini merupakan nasabah pemasok untuk bisa dilakukannya jual jasa kepada nasabah. Yang kedua ada sewa atau ijarah. Pada transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang
barang, namun pada ijarah objek transaksinya yaitu berupa jasa. Ini merupakan contoh pembiayaan sewa atau ijarah. Mekanismenya itu sama. Bank melakukan pembiayaan sewa dengan menyewakan jasa kepada nasabah, lalu nasabah akan membayarkannya ke bank, bisa dengan melalui cicilan. Yang ketiga ada bagi hasil atau syirkah. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah yang pertama ada pembiayaan musyarakah dan yang kedua ada pembiayaan mudharabah. Produk pembiayaan bagi hasil sebagai berikut. Yang pertama pembiayaan musyarakah. Pada pembiayaan musyarakah, transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Adapun ketentuannya, yaitu yang pertama, menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi. Yang kedua, menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya. Yang ketiga, yaitu memberi pinjaman kepada pihak lain. Dan yang keempat, setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, dan menjadi tidak cakap hukum. Produk pembiayaan bagi hasil yang kedua yaitu pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu mudharabah. Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola atau bisa juga disebut dengan mudharib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Adapun ketentuannya yaitu yang pertama, hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara perhitungan dari pendapat proyek, perhitungan dari keuntungan proyek. Lalu yang kedua, hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad. Dan yang ketiga, bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah. Selanjutnya ini merupakan contoh mekanisme pembiayaan musyarakah. Dan ini merupakan contoh mekanisme pembiayaan mudharabah. Dan ini merupakan contoh mekanisme penyaluran dan penghimpunan dana secara keseluruhan. Jadi, bank sebagai penyalur dan penghimpun dana menyalurkan dananya melalui pemilik modal atau investor kepada mitra usaha. Lalu mitra usaha itu sendiri bisa melakukan pembayarannya secara tunai atau membayar secara cicilan. Lalu nanti di antara pihak bank, pemilik modal, dan mitra usaha akan dilakukannya bagi hasil. Baiklah, demikian penjelasan pemaparan materi kali ini dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.